Shalom. Ya, oke, mari kita lanjutkan tentang topik tentang Alkitab. Ini bagian kedua ya. Ya, jadi Alkitab itu betul bro ya, itu adalah firman Allah ya, dari Kejadian sampai Wahyu yang terdiri dari 66 kitab. Itu adalah firman Allah karena semua ditulis oleh Allah sendiri memakai orang-orang pilihannya. Nah, ini bukti ayatnya, nanti bro baca sendiri ya, ada di 2 Timotius 3 ayat 16, catat itu bro ya. Nah, jadi bila kita mau mendengar suara Allah ya baca saja Alkitab gitu loh, kan gampang ya, paham ya. Lalu Heman berkata, oh gitu, ya, wah baru tercelik mata rohani saya sekarang Pak, bahwa ternyata Alkitab itu adalah firman Allah ya. Saya jawab gitu ya, wah saya dulu juga tidak sadar bro kalau Alkitab itu adalah firman Allah atau suara Allah sendiri. Sampai waktu itu saya doa puasa di Taman Getsemani Ungaran itu hanya mau mendengar suara Allah loh bro ya. Saya doa puasa 3 hari 3 malam hanya mau mendengar suara Allah saja. Saya pikir Allah kan hidup gitu ya, harus bisa ngomong dong. Nah itu tuntutan saya waktu itu ya. Namun setelah Roh Kudus memberitahu ayat di Yohanes 1 ayat 1, saya baru sadar bahwa ternyata Alkitab itu adalah firman Allah atau suara Allah atau perkataan Allah sendiri gitu loh. Nah ayo mari kita baca ya, Yohanes 1 ayat 1 ya. Demikian firman Allah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah ya, kan namanya firman itu kan perkataan ya, mesti kan bersama-sama dengan Allah tuh ya, di dalamnya kan maksudnya perkataan Allah ya. Sama seperti kita punya kata-kata kan. Nah suara ini seperti saya ini sedang berkata-kata ya lewat tayangan ini, itu kan saya, tapi itu ada di dalam diri saya kan. Nah lalu dikatakan dan firman itu adalah Allah ya, maksudnya kata-kata Allah itu kan juga ya sama saja dengan Allah sendiri atau Bapa sendiri kan ya. Seperti saya punya kata-kata ini kan, saya juga orang bisa mengenal saya dari kata-kata saya, suara saya, karakternya kan beda-beda ya, jenisnya ya kan tidak sama. Mirip ada, orang niru-niru sih ada, tapi aslinya tidak sama seluruh dunia ini bro ya. Jenis suaranya itu bisa tidak sama, itu uniknya Allah kita ya. Jadi perhatikan itu ya, firman itu adalah Allah, artinya Alkitab itu kan firman Allah atau perkataan Allah atau logos kalau orang teologi berkata ya. Nah logos jadi yang telah ditulis oleh Allah melalui hamba-hambanya kan begitu ya. Jadi Roh Kudus memberitahu saya, bila saya mau mendengarkan suara Allah maka bacalah Alkitab. Nah waktu itu saya baru sadar. Nah setelah saya membaca Alkitab Yohanes ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu berulang-ulang, saya baru sadar, oh iya ya selama ini saya nggak begitu, ibaratnya nggak begitu kalau bahasa bahasa apanya itu bahasa kerennya sama sekarang nggak begitu itu ya, paham. Tapi ternyata setelah membaca itu, waktu itu saya baru terbuka, oh iya ya, jadi kenapa saya kok sampai doa puasa 3 hari 3 malam hanya mau mendengar suara Allah lewat audible atau langsung, padahal kan suara Allah itu Alkitab itu kan suara Allah juga ya, cuma bedanya kan tidak audible, yaitu yang ditulis kan begitu. Nah itu baru saya sadar. Nah sejak itu saya langsung pulang bro, ndak nunggu lagi sampai dengar suara Allah secara audible gitu, ndak, sudah langsung saya tutup Alkitab, saya berdoa mengucap syukur, saya pulang dari doa Taman Getsemani itu. Nah sejak itu sampai sekarang, sampai Maranatha ya, saya sering membaca atau mendengarkan Alkitab atau suara Allah itu bro melalui Alkitab. Nah gitu ya, paham ya. Jadi ini ini pengalaman ini bagi orang-orang yang mencari kebenaran tentang suara Allah. Jangan ngikuti saya yang salah dulu sampai doa puasa dan sebagainya. Ternyata ditemukan di sini adalah melalui Alkitab ya. Oke, lalu Firman berkata, oh gitu, ya paham saya Pak. Ternyata banyak orang juga nggak sadar loh Pak ya,
akan hal ini, Pak, sehingga mereka ya tidak suka baca Alkitab, Pak. Padahal ternyata suara Allah itu gampang dan dekat sekali ya, Pak. Saya jawab, betul bro, tinggal buka Alkitab aja ya, baca, dengarkan, taati, sudah bro. Lalu Herman berkata, oh iya ya. Nah, lalu yang disebut kitab Taurat itu apa ya, Pak? Ya, kitab Taurat itu dalam bahasa Ibrani-nya itu Torah, yang berarti instruksi. Nah, bahasa Arabnya itu Taurah ya, tulisannya T-A-W-R-A-H ya. Kitab Taurat itu adalah 5 kitab pertama Tanakh ya, atau Alkitab Ibrani, dan kitab Taurat adalah merupakan bagian kitab-kitab dalam Perjanjian Lama di Alkitab Kristen atau orang Kristen gitu bro. Nah, nama lain dari kitab Taurat itu adalah 5 kitab suci Musa, atau dalam bahasa Yunani-nya adalah Pentateuch atau Septuaginta gitu bro. 5 kitab dalam kitab Taurat itu adalah 1. Kitab Kejadian, bahasa Latinnya Genesis, bahasa Ibrani-nya Bereshit ya. Lalu kitab Keluaran, bahasa Latinnya Exodus, bahasa Ibrani-nya Shemot ya. Kitab Imamat, bahasa Latinnya Leviticus, bahasa Ibrani-nya Wayikra ya. Kitab Bilangan, bahasa Latinnya Numeri, bahasa Ibrani-nya Bemidbar. Lalu kitab Ulangan, bahasa Latinnya Deuteronomium, bahasa Ibrani-nya Debarim ya. Nah, jelas ya. Lalu Iman berkata, oh jadi itu yang disebut kitab Taurat ya Pak. Kalau kitab para nabi itu apa Pak? Saya jawab, ya kitab para nabi ya kitab yang ditulis oleh para nabi bro. Oh iya ya, kata Iman. Misalnya kitab Yeremia gitu ya Pak, Yesaya dan sebagainya, betul ya Pak? Saya jawab, betul bro. Nah, jadi dalam kitab PL itu isinya adalah kitab Taurat, kitab para nabi, kitab sejarah, kitab sastra ya, atau puisi gitu bro isinya ya. Lalu Iman berkata, oh iya ya, paham saya Pak. Lalu kitab PL itu apakah masih berlaku sampai kini Pak? Saya jawab, ya hukum Taurat dan kitab para nabi itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis saja bro. Nah ini bukti firman-Nya ya, ada di Lukas 16 ayat 16. Demikian firman Allah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Sesuai kata Tuhan Yesus bahwa kitab Taurat dan para nabi serta Mazmur itu intinya bernubuat tentang Tuhan Yesus bro. Ini firman-Nya ya, ada di Lukas 24 ayat yang ke-44. Demikian bunyi firman Allah. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, jadi perhatikan kalimat semuanya yang tertulis tentang aku itu bro. Oke? Nanti kita lanjutkan pada bagian ketiga ya. Tuhan Yesus memberkati.